Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-224 malam ini. Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya. Sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk mengambil waktu sejenak berdiam bersama dengan. Mari kita menyambut undangan ini. Kerinduan Tuhan agar kita datang dan berdiam di dekatnya. Mari Bapak Ibu, malam ini sekali lagi kita menghampiri Tuhan. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau memanggil kami. Dan hari ini kami ingin menjawab undangan itu. Di dalam waktu yang singkat melalui oase ini, Tuhan biarlah Engkau berbicara kepada kami. Sertai perjalanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu Sobat Oase yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara sekalian dan men-sharingkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya beri judul untuk renungan kita ini, Jangan Menyia-nyiakan Anugerah. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini.
Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin pernah bertemu, saudara, dengan orang-orang yang resah, gelisah, karena dia atau orang yang dikasihinya tidak bertumbuh secara jasmani atau secara fisik, ataupun mungkin secara pemikirannya. Orang bisa khawatir, saudara, mengapa ya? Kok secara fisik kekasih saya ini, orang yang saya kasih ini tidak mengalami pertumbuhan. Mungkin anaknya, mungkin keponakannya, saudara, mungkin cucunya. Atau kok secara cara berpikir kognitifnya tidak mengalami pertumbuhan. Saudara, orang akan mencari dokter, orang akan mencari pertolongan, orang akan berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan hal itu. Pertumbuhan itu ciri manusia, saudara, yang hidup. Manusia yang hidup mestinya dia mengalami pertumbuhan. Sehingga ketika tidak bertumbuh mesti ditanya kenapa demikian. Nah, saudara, tetapi ada berapa banyak dari kita yang pernah ketemu atau pernah merasa gelisah, resah, saudara, ketika pertumbuhan itu tidak terjadi secara spiritual. Padahal pertumbuhan spiritual mestinya juga adalah ciri seorang yang sudah hidup secara rohani, saudara, di dalam Kristus. Sebenarnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah sungguh seseorang itu adalah murid Kristus, seorang Kristen yang sejati atau bukan? Buah itu adalah hasil dari pertumbuhan. Jadi orang itu bertumbuh atau tidak akan dilihat dari buah yang dihasilkannya. Buah yang dihasilkan itu bahkan menjamin hidup Kristen yang dianugerahkan kepada orang tersebut tidak sia-sia. Tanpa pertumbuhan, tanpa buah, maka ada yang saya sebut hari ini sebagai kesia-siaan. Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita melihat setidaknya dua alasan mengapa Tuhan Yesus sendiri menegaskan tentang pentingnya hidup yang berbuah sebagai bukti hidup yang mempertanggungjawabkan anugerah dalam bacaan kita. Hari itu Tuhan Yesus menegaskan pentingnya pengajaran ini dengan sebuah perumpamaan yang tadi telah kita baca bersama. Kalau saudara melihat perikop sebelumnya, ada orang yang datang melaporkan kepada Yesus tentang peristiwa yang baru terjadi di halaman Bait Allah. Saudara, pada zaman itu orang Yahudi punya sebuah pandangan bahwa jika ada orang yang mengalami sebuah kecelakaan atau tragedi, maka hal itu merupakan akibat langsung dari dosa pribadi mereka. Itu sebabnya mereka menganggap beberapa orang Galilea yang dihukum mati oleh Pilatus waktu itu adalah pendosa besar. Bayangkan, matinya aja seperti itu. Pasti karena besar dosanya. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengkoreksi mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bencana itu terjadi bukan berdasarkan dosa pribadi orang, tetapi karena semua orang memang telah jatuh dalam dosa dan harus berhadapan dengan penghakiman Allah. Tuhan Yesus bahkan kemudian mengkaitkan peristiwa itu dengan peristiwa yang lain yang terjadi di kolam Siloam, saudara. Tuhan Yesus menekankan perlunya agar mereka itu semua bertobat. Di ayat 3 dan ayat 5 saudara menemukan itu. Artinya kematian, termasuk kematian yang mengenaskan sekalipun, itu adalah akibat dari dosa yang membutuhkan pertobatan. Upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu adalah kewajaran. Jalan keluarnya adalah pertobatan. Artinya saudaraku, tidak bisa dengan usaha manusia, tetapi hanya mengandalkan anugerah Allah. Setelah kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini. Saudara tahu dari mana orang itu sudah menerima anugerah dan sudah bertobat. Yesus ingin mengatakan inilah gambaran orang yang tidak bertobat itu. Orang yang tidak bertobat tidak mungkin dapat menghasilkan buah
seperti yang diinginkan Tuhan. Sedikitnya dari perumpamaan ini kita belajar ada dua alasan penting mengapa hidup yang berbuah sebagai tanda pertanggungjawaban anugerah itu adalah satu hal yang penting bagi kita sekalian. Itu yang saya ajak kita belajar bersama. Hidup yang berbuah adalah pertanggungjawaban anugerah. Mengapa demikian? Yang pertama, saudara, karena anugerah itu terkait erat dengan tujuan hidup. 3 kali sedikitnya dalam perikop perumpamaan ini ditekankan bahwa berbuah itu terkait dengan sebuah tujuan. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-6, ia datang untuk mencari buah. Saudara, seorang pemilik kebun mengizinkan ada pohon ara di kebun anggurnya, jelas ada tujuannya. Dia bukan iseng-iseng, dia bukan sembarangan membiarkan ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggurnya. Hari itu saudara, ia datang dengan tujuan. Tujuan itu artinya ada yang dikehendakinya, ada yang diinginkannya. Dikatakan ia datang untuk mencari buah. Ayat 7, saudara. Di sana dikatakan, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah. Bahkan bukan hanya hari itu dia datang untuk mencari buah. Sudah 3 tahun dia datang berulang kali. Selama 3 tahun itu ia menanti. Tujuannya jelas, ia menghendaki pohon ara itu berbuah. Bayangkan kalau saudara menjadi dia. Tahun pertama saudara terus datang. Mungkin tiap bulan, mungkin tiap minggu bahkan. Tujuannya satu, dia ingin melihat ada buah di sana. Tapi selama 3 tahun itu dia terus-menerus melakukan hal yang sama. Tidak ada buah yang dihasilkan. Di ayat yang ke-9, saudara, di sana pekerja yang bekerja di kebun itu kemudian mengusulkan mungkin tahun depan ia berbuah. Jadi sekali lagi, bukan hanya menunggu, tapi diusahakan dengan baik. Sekali lagi tujuannya jelas supaya ia berbuah. Boleh nggak tunggu tahun depan? Kita akan usahakan yang terbaik. Kita akan beri pupuk, kita akan lakukan yang terbaik. Tujuannya satu, saudara. Supaya tahun depan kita mungkin bisa melihat buah itu. So, dalam sebuah perumpamaan, pengulangan itu menunjukkan penegasan yang kuat. Keberadaan pohon itu diizinkan Tuhan dengan tujuan. Sedemikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Mengapa Tuhan menjadikan kita sebagaimana kita ada hari ini? Saudara, banyak orang berpikir tujuan hidup Kristen itu ya masuk surga. Saudara, kalau itu tujuannya, saya kira hari di mana kita percaya Yesus adalah hari paling tepat kita masuk surga. Karena hari itu kita mengaku semua dosa kita, kita dibersihkan oleh Tuhan, kita paling tepat saudara masuk surga. Tapi itu tidak terjadi. Kita kemudian mengenal yang namanya hidup Kristen. Hidup yang dimulai pada waktu kita percaya Tuhan, dan lalu kita menjalani kehidupan sampai kemudian kita bertemu Tuhan. Saudara, hidup Kristen itu Tuhan anugerahkan, tentu ada tujuannya. Dan tujuan itu terkait dengan buah yang merupakan pertanggungjawaban anugerah. Banyak orang berpikir Tuhan menganugerahi kita dengan berbagai berkat karena Tuhan itu sayang kita. Tentu saja Tuhan sayang kepada kita. Tetapi apakah Tuhan hanya sayang kepada kita dan tidak kepada orang yang tidak menerima berkat seperti yang kita terima? Tentu itu bukan maksudnya, saudara. Pada waktu berkat itu diberikan kepada kita, yes, Tuhan sayang saya. Tetapi ada tujuan Tuhan memberikan berkat itu. Tuhan memberikan anugerah itu kepada saya. Itu yang harus kita cari. Bukan sekedar merasa Tuhan sayang saya. Karena ada orang lain yang tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Tapi Tuhan juga sayang dia. Kepada saya yang dia sayangi ini, dia berikan sesuatu dengan tujuan. Tujuannya adalah supaya saya boleh mempertanggungjawabkan apa yang diberikannya itu. Berbicara soal berbuah sebagai tujuan hidup, ada 2 hal yang harus kita ingat, saudara, berkaitan dengan buah yang Tuhan inginkan.
Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Tuhan menginginkan kita berbuah lebat. Segala hal kita lakukan supaya kita bisa panen besar. Pertanyaannya saudara, berapa banyak yang sudah kita hasilkan? Bukan hanya berbuah lebat, tetapi juga berbuah tepat, saudara. Itu sebabnya di bagian awal di Yohanes pasal 15 itu, Tuhan mengatakan tentang akulah pokok anggur yang benar. Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, supaya kita boleh menghasilkan buah yang tepat. Bukan sekedar lebat, tetapi harus tepat. Artinya spesifikasi itu Tuhan yang menentukan, bukan asal berbuah. Tetapi kita serius bertanya kepada Tuhan, apa buah yang Tuhan inginkan. Dan kita mempersembahkan, kita mengusahakan hidup kita untuk bisa mempersembahkan buah seperti yang Tuhan mau itu. Saudara, orang yang tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan kepadanya, namanya hidup dengan percuma. Itu yang ditulis di ayat yang ke-7, saudara. Terjemahan yang lain mengatakan keberadaannya itu, keberadaan pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu merugikan yang lain. Apa yang dipakainya, tanah di mana dia tumbuh, itu bisa dipakai oleh yang lain. Untuk apa ia tinggal di sana? Untuk apa ia dibiarkan tumbuh? Percuma. Saudara, Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Tuhan mempercayakan anugerahnya. Tugas saudara dan saya adalah mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya dengan kita sungguh-sungguh serius menjalani kehidupan untuk menghasilkan buah yang lebat dan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, anugerah itu selalu terkait dengan tujuan hidup. Dan tujuan hidup Tuhan yang nyatakan kepada saudara dan saya adalah supaya kita orang-orang Kristen itu, hamba-hambanya, boleh menghasilkan buah yang memuliakan Dia. Selain berkaitan dengan tujuan hidup, anugerah itu juga selalu berkaitan dengan kesempatan hidup, saudara. Sekali lagi di sini juga diberikan 3 kali penekanan di dalam perumpamaan ini tentang kesempatan. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan sudah 3 tahun aku datang. Saudara, pemilik itu sudah 3 tahun memberi kesempatan. 3 tahun itu adalah waktu, kesempatan itu. Seorang penafsir mengatakan itu artinya bahkan dari sejak pohon ara itu tumbuh pertama kali di sana, itu sudah 6 tahun. Karena biasanya sejak ditanam butuh 3 tahun sampai pohon itu kemudian bisa menghasilkan buah. Nah, orang itu sudah datang 3 tahun mencari buah. Jadi kira-kira 6 tahun. Itulah yang namanya kesempatan. Dia sudah diberikan kesempatan, dipelihara, diusahakan yang terbaik. 6 years, 6 tahun. Ayat 8. Pekerja di kebun anggur itu kemudian mengatakan kepada tuannya, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Ada waktu lagi, tahun ini lagi, setahun lagi. Ini yang namanya injured times. Waktunya memang 6 tahun. It's enough. Tapi boleh nggak tambah setahun lagi? Perpanjangan waktu. Waktu yang semestinya tidak dimiliki, tidak menjadi bagiannya. Sudah cukup, tapi masih ditambah. Ayat 9 sekali lagi sudah dikatakan, mungkin tahun depan. Itulah kesempatan. Ada waktu yang diberikan. 3 tahun, setahun, mungkin tahun depan. Sekali lagi saudara, pengulangan itu penting. Tuhan memberi kesempatan. Apa itu kesempatan, saudara? Ada 2 hal terkait kesempatan yang perlu kita sama-sama ingat. Kesempatan itu adalah sebuah anugerah, sebuah waktu yang khusus. Waktu itu khusus tersedia untuk diisi dengan suatu hal yang khusus. Kalau hari ini kita boleh ada, inilah kesempatan itu.
Tuhan memberikan kepada kita hari ini untuk kita melakukan sesuatu yang khusus. Adakah kita bertanya kepada Tuhan, apa itu Tuhan? Bukan sekedar Tuhan ingin supaya kita boleh punya satu hari tambahan, tetapi ada maksudnya. Itu namanya kesempatan. Yang kedua, saudara, bahwa kesempatan itu pasti akan berlalu. Kesempatan itu ada batasannya. Suatu hari akan selesai dan harus dipertanggungjawabkan. Saudara, Allah itu panjang sabar. Dan kesabarannya adalah sebuah kesempatan, saudara. Kesempatan itu hari ini diberikan dan akan berlalu. Paulus menegaskan di dalam Galatia pasal yang ke-6, apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Saudara, kalau kita menghamburkan uang, paling-paling kita kehabisan uang. Tetapi kalau kita menghamburkan waktu, kita menghamburkan kesempatan, kita akan kehilangan bagian hidup kita. Kepada setiap kita Tuhan mempercayakan hidup berapa panjang. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, sebenarnya kita harus mempertanggungjawabkan bagian hidup yang kita sia-siakan itu kelak di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya setiap kali Tuhan memberikan anugerahnya ada tujuannya. Mari kita cari tujuan itu. Dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam tujuan itu. Menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Anugerah itu selalu terkait dengan kesempatan. Selain anugerah itu diberikan, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu. Hari ini, saudara, mari kita ingat anugerah yang Tuhan beri. Dan kita sungguh-sungguh boleh mohon kepada Tuhan hikmat, kekuatan, supaya di dalam kesempatan yang Tuhan beri, kita boleh mempertanggungjawabkan anugerahnya. Mari kita mengambil waktu tenang, waktu teduh, merenungkan kembali firman Tuhan, kehidupan kita, dan kita mengambil tekad supaya kita boleh menjalani minggu yang baru yang akan segera kita masuki untuk tidak menyia-nyiakan anugerahnya.
Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.